Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian online Asyifa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita telaten sekali ya. Mas setiap pagi mau mendengarkan, kita barangkali nggak terasa Allah Ta'ala sudah memupuk iman yang ada di dalam diri kita menjadi semakin mantap, ya. Itu tidak terasa. Memang bertambahnya iman itu baru dirasakan pada pertamanya amal soleh. Dulunya merasa berat melakukan ini, tiba-tiba mudah. Dulu omongannya sering omongan yang ngacu, nggak karuan, tiba-tiba tertata bicaranya. Itulah perubahan-perubahan iman yang diperbagi oleh Allah lewat hati kita. Maka jangan pernah merasa kita rugi, masuk aja, dengarkan ya semuanya. Ya, meskipun siapa saja yang menyampaikan, didengarkan, diperhatikan. Barangkali di antara kata-kata hikmah yang ada di situ menyentuh hati kita, mengungkap pada diri kita hal-hal yang tertutup selama ini menjadi terang benderang. Ya, baiklah ya. Hari ini memang saya sampaikan itu, namun barangkali mungkin ada saya akan berikan tambahan ya tentang fungsinya sholat yang luar biasa sekali. Karena sholat itu ternyata banyak sekali rahasianya, dan sholat itu adalah barometer ya. Miftahu jannah sholat, ternyata kuncinya masuk surga itu adalah sholat. Gak sholat ya sudah, ya masuk surga barangkali nanti ya. Tapi kalau sholatnya benar ya, maka ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, terus saja. Ayo terus belajar, ajak orang lain. Setiap kita bisa mengajak orang lain untuk bisa bergabung, di sini Allah akan menambahkan cahaya nur iman kepada diri kita ini. Setiap ini. Maka dari mungkin orang yang dulu mendirikan Asyifa itu nggak seberapa, tapi imannya kokoh, kuat. Kenapa? Karena mereka banyak yang diajak. Ya ibu-ibu yang mengajak itu tambah senang, tambah senang. Karena dengan mengajak kebaikan, tentu Allah menambah kebaikan kepada diri kita sendiri. Baiklah ibu dan sekalian yang berbahagia, kita nanti akan baca surat Nuh ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Ya. Sambil melatih kita membaca Al-Quran, sambil kita sudah mencoba mengerti apa kandungan-kandungan Al-Quran yang ada. Kita kadang-kadang memberikan makna Al-Quran itu hanya
Itu saja di situ, tidak kita pikirkan kaitannya dengan yang lain, dengan ayat ini. Sehingga kadang-kadang suatu saat koyok rasanya berbenturan satu ayat dengan ayat yang lain. Tapi kalau kita teliti tidak akan berbenturan. Monggo Bu Reni Sudarwati ya yang membaca pada pagi hari ini dibaca dengan pelan. Yang mendengarkan itu orang seluruh Indonesia ini ya, yang bisa bergabung dengan kita di sini ya, tidak usah kesusu-susu, demikian juga menerjemahkannya ya, supaya kita bisa paham. Enggak apa-apa ya, orang kalau salah biasa, tapi kalau biasa salah tidak pas ya. Salah biasa, tapi jangan biasa salah. Monggo Bu Reni langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni ta'awtu qaumi laylan wa naharan falam yajidahum du'ai illa firara. Maaf, saya ulang Pak Ustadz. Salah. Oh. Falam yajidahum du'ai illa firara. Wa inni kullama ta'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Summa inni ta'awtuhum jihara. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumtidakum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya. Artinya ya Pak Ustadz. Yeah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman,
agar Engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa mendengarkan firman Allah, yang membaca, yang mendengarkan bersekutu dalam pahala di sisi Allah. Inilah keuntungan orang yang mengikuti majelis ilmu, orang yang dekat, orang-orang yang baik akan dijadikan oleh Allah baik. Minimal selama kita mendengarkan tausiah ini, tidak ada yang berbuat maksiat. Ya, nggak mungkin lah ya kalau gitu. Karena itulah barokahnya kita. Dan tatkala Allah menurunkan rahmatnya kepada majelis ini, apakah lewat ustadznya, lewat jamaah yang dianggap paling alim gitu, seluruhnya akan mendapat bagian keberkahan seperti itu. Nah, ini satu keuntungan iman. Hidup kita kalau setiap hari sudah bertambah jumlah umurnya ini, atau berkurang jatah usianya ini, kita tidak bertambah kebaikan kan iman. Sampai kemarin kalau saya perhatikan ada yang mengadakan pesantren kilat, ya, supaya apa? Kita cepat-cepat masuk surga, bisa menghindari segala macam ini. Ya tentunya berproses, ya. Kalau iman bisa berubah, tapi amal juga harus terus-menerus dikerjakan. Nah, ini Allah Ta'ala cerita kepada kaumnya Nabi Nuh yang wangkot. Ya. Dia adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah di muka bumi ini. Sebelum ada utusan-utusan lain. Itulah nanti di akhirat, orang yang merasakan betapa pedihnya di padang mahsyar, tatkala matahari diturunkan di atas kepala mereka, mereka merasa berat karena lamanya juga tidak bisa dibatasi, tidak tahu kapan berakhirnya, maka mereka sepakat berdondong-dondong minta syafaat, ya, supaya bisa menolong. Ini mbok yandang diputuskan perkaranya, jangan dibiarkan gini. Karena besok itu yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, dalam surat Mutaffifin itu, ya, mereka berdiri semua mengagungkan Allah. Berapa lamanya? Tidak tahu. Sampai keringatan itu, keringat dingin, drojos itu keluar, sampai ada yang tenggelam di dalam keringatnya. Saking lamanya, saking panasnya, saking paniknya itu. Begitu tidak kuat, beberapa orang sepakat untuk mencari siapa yang bisa memberi syafaat. Ya, yang didatangi pertama kali adalah Nabi Nuh alaihissalam. Mohon kamu ya Nuh, kamu orang manusia yang diangkat oleh Allah sebagai Rasul pertama, ya, yang dibagi keistimewaan untuk membimbing umat ini. Bu, ya kami itu diringankan, ya, ya. Bahwa Nabi Nuh mengatakan nafsi tidak bisa. Hari ini Allah murka, tidak pernah murka seperti murkanya hari ini, ya. Maka tidak ada yang berani berbicara di hadapannya kecuali yang hanya diizinkan saja. Aku telah berbuat dosa besar. Tatkala aku diutus itu, aku telah memohon kepada Allah untuk dibinasakan, dihabiskan umatku ini. Berarti kurang sabar nih. Aku tidak berani bersahabat apa-apa. Diriku dan diriku. Pergilah kamu kepada Ibrahim. Ya. Ibrahim itu Khalilullah, kekasihnya Allah. Barangkali dia adalah bisa. Dia pergi Nabi Ibrahim, kemudian kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW, yang hanya dia yang bisa memberi syafaat. Itulah syafaatul kubro nanti. Ya, kita bicarakan membicarakan tentang syafaat kubro. Kita masuk ini. Jadi Nabi Nuh tadi, Rasul pertama yang diangkat oleh Allah,
ya di muka bumi ini. Ya. Dia disuruh berdakwah. Ini kaumnya itu sudah menyimpang menyembah patung-patung atau berhala-berhala. Ini orang-orang yang soleh meninggal dunia digambar sebagai patung kemudian disembah. Diingatkan oleh Allah, disuruh mereka untuk bertobat kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, mumpung belum datang siksa yang besar. Jadi sebelum terjadi banjir besar, Nabi Nuh sudah mengingatkan mereka. Tidak ada 1 hari 2 hari, 1 bulan 2 bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi tambah lama tambah durhaka, tambah lama tambah durhaka. Maka Nabi Nuh akhirnya lapor kepada Allah. Qala Rabbi, ya, Nabi Nuh berkata, Rabbi, ya Rabbu, ini da'autuhum, sesungguhnya aku telah menyeru mereka. Ya, ya. Da'autu qaumi, menyeru kaumku ini, lailan wa nahar, baik malam maupun siang, ya, diajak bertauhid, diajak berbuat baik, tidak boleh mensekutukan Allah. Siang malam didatangi oleh Nabi Nuh. Apakah mereka tambah berubah imannya? Enggak, tambah benci. Itu juga satu gambaran. Orang itu kalau diajak baik, diajak ngaji, diajak mengajar majelis ilmu, majelis taklim, jarang yang senang. Kecuali memang orang yang hatinya sudah dibersihkan oleh Allah dari kotoran-kotoran maksiat ini. Dia senang. Kalau enggak, ya seperti kaumnya Nabi Nuh ini. Tatkala diajak kepada iman, diajak kepada amal soleh, diajak kepada ingat kepada Allah, mengikuti perintah Allah, mereka tidak mau. Maka Nabi Nuh berlapor kepada Allah, Rabbi, ya, Rabbku, ini ta'atu qaumi, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku, lailan wa nahara, baik siang maupun malam, enggak henti-hentinya. Nah, malam ya bekerja menyeru, siang menyeru ini, falam yajidhum, maka tidaklah menambah seruanku itu kepada iman mereka, enggak sama sekali. Jadi ila firo du'ai, seruanku ila firara, kecuali mereka tambah lari. Ya, saya dulu masih ingat pada saat di MIPA dulu, ya, pada saat itu masih MIPA. Kalau orang saya lewati teman-teman ini, enek Pak Kartinku dijak sholat gak burung iki pas waktu sholat. Udah buyar, takut kalau diajak sholat, ya. Ini memang, ya, saya kalau lihat ayat ini ingat ini. Jadi orang yang biasa berbuat baik itu kalau orang jadi deg-degi orang berbuat baik itu sudah enggak gerah itu, enggak nyaman gitu, ya. Falam yajidhum du'ai, maka tidak menambah sedikit pun kepada mereka itu seruanku itu illa firara, kecuali nambah lari, tambah jauh dari petunjuk. Nah, ya. Kemudian wa ini kulama da'utuhum, ya. Dan lapornya Nabi Nuh, wa ini dan sesungguhnya aku kulama da'utuhum, setiap kali menyeru mereka, litakfiralahum, agar mereka itu mohon ampun, ya. Litakfiralahum, agar Allah itu mengampuni mereka, ya. Sejak mohon ampun, sejak istighfar, supaya Allah itu mengampuni kepada mereka ini, ja'alu, maka mereka menjadikan, ya, atau memasukkan di sini asabi'ahum, jari mereka, fi adanim, di dalam telinga mereka. Jadi enggak gelem ngrungokne, tambah disumpeti, ya. Ditutup rapat-rapat, ya, telinganya, supaya enggak tahu, enggak dengar dakwahnya si Nabi Nuh alaihissalam. Ini proses ini, ya, terus menerus kali seperti itu akan terjadi ini, ya. Hanya mungkin sekarang modelnya agak sedikit berbeda itu. Jadi wa ini kulama da'utum, dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka litakfiralahum, agar engkau mengampuni mereka, ja'allahu asabi'ahum, mereka menjadikan anak-anak jari mereka fi adanim, di dalam telinga mereka, wa wastagsau, dan dia menutupkan siapa pakaian mereka, ya. Jadi mereka ditutup telinganya, pakaiannya itu ditutupkan wajahnya, supaya enggak tahu Nabi Nuh, ya. Supaya tidak melihat orang yang mengajak kebaikan ini, Nabi Nuh ini. Jadi sudah ditutup telinganya, ditutup wajahnya. Ya, jadi mungkin nanti dia di akhirat alasannya, saya nggak mendengar ajaannya, saya nggak tahu orangnya. Ya, dikira orang bodoh itu bisa beralasan di hadapan Allah, tapi di hadapan Allah sama sekali tidak ada alasan itu. Wa asaru, dan dia terus menerus, yang tetap dengan berkekalan, wastakbaru, dan dia tetap menyombongkan istikbara dengan kesombongan yang luar biasa sekali. Jadi
Nabi Nuh itu berdakwah itu di dalam surat Al-Ankabut itu 950 tahun. Itu dakwahnya saja. Ya, kita bisa gambarkan lahirnya berapa, diangkat jadi Rasul berapa, dakwahnya saja 950 tahun. Setelah itu, ya, itu sudah tidak ada perintah dakwah yang secara khusus itu, kemudian meninggalnya umur berapa? 1000 berapa? Ada 1060, ada 1100 berapa? Dalam riwayat umurnya Nabi Nuh. Jadi lama-lama. Sehingga kalau setiap orang di zamannya Nabi Nuh itu kalau ada melahirkan anak selalu ditunjukkan iki jenenge Nuh, ojo dipercaya ini orang gila. Setiap ini sehingga akhirnya turunannya aja yang beriman. 950 tahun itu hanya mendapatkan beberapa orang yang dimasukkan di dalam perahunya, itu pun jangan di perahu ada binatang, ada pohon dan lain-lainnya, ya. Itulah iman itu karunia Allah. Kalau tidak diberikan oleh Allah tidak ada yang didapat iman itu, ya. Kemudian summa, ya, ini kemudian aku da'autuhum, aku suruh mereka ziarah dengan terang-terangan. Ya, di hadapan orang banyak dia menerangkan tentang tauhid, menerangkan tentang iman, menerangkan dengan amal soleh, ya. Ini nama mental juga, ya. Kemudian dicari jalan lain. Summa ini a'lang tulahum wa asrarhum lahum israra. Kemudian sesungguhnya aku telah menyatakan seruanku terang-terangan kepada mereka dan aku telah merahasiakan suruhanku kepada mereka dengan diam-diam. Jadi dakwahnya Nabi Nuh itu akhirnya apa? Dia berdakwah dengan terang-terangan dan dia berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Supaya apa? Dia mau, ya apa caranya mau. Itu susahnya berdakwah ini. Maka jadi dai itu, ya, seninya Masya Allah, diusir kadang-kadang, ya, dipersekusi itu, ya. Katanya Ustadz Felix itu tatkala pengajian, enak-enak pengajian, dibubarkan pengajiannya ini. Nah, karenanya dianggap pengajiannya itu tidak sesuai gitu, ya, teror pengajian, ya, terlalu keras dan lain sebagainya. Padahal yang diterangkan yang hak, yang benar, ya. Inilah bahayanya. Maka setiap Rasul itu tugasnya adalah al ulama warasatul anbiya. Ulama itu ada warisnya para nabi, itu yang diterangkan tauhid mestinya. Nah, orang diterangkan tauhid itu jarang yang senang, ya. Yang senang itu fadilah-fadilah, ya, tentang akhlak-akhlak itu enak. Kalau diterangkan tentang tauhid, bahayanya syirik, nah ini mesti nyindir dirinya ini. Nah, kemudian Nabi Nuh melaporkan kepada Allah Ta'ala tentang dakwahnya ini, ya. Kalau itu sudah sulit, ya, maka dosa yang sudah banyak itu istighfar aja kepada Allah. Mohon ampunlah kepada Allah. Allah akan menjanjikan janji yang sangat menggiurkan kepada orang yang senantiasa istighfar. Fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffar, ya. Maka aku katakan kepada mereka, istighfarlah, mohon ampun kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia sangat pengampun. Meskipun sudah dosa, seberapapun dosa yang dikerjakan, kalau dia mohon ampun kepada Allah, minta supaya diampuni dosanya, Allah mengampuni dan siap untuk memberikan ampunan segala dosanya, ya, ghafara. Kalau sudah diampuni dosanya berarti penghalang rezeki sudah hilang, maka yursilis sama alaikum idrara, maka Allah akan mengirimkan dari langit air yang sangat deras, ya, air hujan yang sangat lebat. Itu sebagai sumber rezeki. Bagaimana kita bisa bayangkan petani-petani itu kalau tidak mendapat kiriman air dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada beberapa ulama yang tatkala ada orang yang lapor kepada dirinya, ini saya berdagang kok rugi terus, ada yang nikah setelah 10 tahun kok juga tidak punya anak, ada usaha senantiasa buntu, apa jawabnya? Semua itu, ya, Hasan Basri menjawab, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Ternyata yang menutup pintu rezeki, apakah itu berupa anak, usaha, ya, kemudian dagang dan lain-lainnya, itu adalah perbuatan maksiat. Maka anistaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, ya, hendaklah kamu mohon ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Tadi di awal-awal sudah dibacakan sama Putri surat Hud ayat yang ketiga dan ayat yang ke-52, ya. Itu penghalangnya adalah dosa, maka hendaklah kita istighfar diiringi dengan
setelah istighfar dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Tidak hanya itu, kata Allah Ta'ala, ayat yang ke-12, 11, wa yumditkum, ya, ayat 12, dan Allah akan membanyakkan untuk kalian, ya, membanyakkan biamwalin dengan harta wa banina dan anak-anak. Oleh karena itu kalau ada orang usahanya macet, sumpek, susah, ya, kok enggak bisa usaha ini gagal, usaha ini gagal, maka hendaklah dia banyak istighfar kepada Allah, ya, yang membuntu, ya, kerannya tidak keluar air itu dosa-dosa yang pernah dilakukan yang pada saat itu belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita bertobat, wa yumditkum bi amalin, dan dia akan membanyakkan harta-harta mereka, wa banina dan anak-anak mereka, wa yaj'al lakum, dan akan menjadikan untuk kalian jannatin, kebun-kebun, ya. Wa yaj'al lakum, dan akan menjadikan untuk kalian anhar, sungai-sungai, sehingga mudah sekali rezeki untuk diraihnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Baik, ya, ini kita lanjutkan kepada apa yang ini, sofikisun nasaid sabik. Itu yang nomor 10 sudah belum, Pak Tomo? Ya, nomor 10 sudah. Sudah. Sekarang ke-11 yang lebih berhak menjadi imam. Oh ya, yang ke-11. Moga Pak Tomo dibaca. Ya, bismillah. Yang lebih berhak menjadi imam. Orang yang lebih berhak menjadi imam ialah orang yang terpandai dalam membaca kitab Al-Quran. Kalau mereka sama, maka yang terpandai dalam hadis Nabi SAW. Dan kalau sama, maka yang terdahulu hijrah. Sedangkan kalau sama lagi, maka yang tertua usianya. Ya, jadi ternyata di sini adalah ilmu. Ilmu itu yang pertama kali, ya. Siapa yang jadi imam yang paling utama adalah orang yang paling alim di dalam Al-Quran. Membacanya bagus, hafalannya banyak, pemahamannya ada. Itu sebenarnya, ya. Jadi di samping hafalannya banyak, ya, bacaannya bagus, pemahamannya juga bagus, itu yang berhak menjadi imam sebenarnya. Jadi kita tidak jadi imam itu tidak pokoknya maju, tidak, ya. Ya mawas diri gitu lah. Kalau kita ada yang lebih alim, lebih fasih, lebih bisa, biarlah mereka yang naik aja ke depan, kita jadi makmum. Saya kira tidak akan mengurangi ke derajat kita di sisi Allah dengan menjadi makmum. Kalau itu sama, yang paham hadis, paham kitab-kitab, ya, misalnya fikihnya bagus, kemudian pemahaman agamanya bagus, maka itu boleh jadi imam. Kalau juga sama, maka yang hijrah lebih dulu siapa? Ya, dulu pada zaman Nabi itu ada kriteria yang hijrah pertama itu adalah orang yang imannya yang paling kuat. Kalau itu juga sama, baru terakhir yang tua. Ya, jadi umur itu yang tua, yang terakhir pilihannya. Jadi bukan yang pertama. Sekarang kadang-kadang di masjid ada di tempat itu orang yang sudah tua, suaranya sudah enggak bacaannya aut-autan gitu, terus saja diangkat jadi imam. Akhirnya juga yang sholat jamaah itu bosan mendengarkan, ya. Itu. Monggo ada hadis dari Abu Sa'id, monggo. 1. Dari Abu Sa'id radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika mereka bertiga, maka hendaklah salah seorang tampil menjadi imam. Sedangkan yang lebih berhak menjadi imam itu ialah yang terpandai dalam bacaan Al-Quran. Ya, terus itu Pak. Terus. Yang dimaksud dengan terpandai dalam bacaan ialah yang terbanyak hafalannya. Berdasarkan hadis dari Amr bin Salamah, di mana disebutkan hendaklah yang menjadi imammu itu orang yang terbanyak hafalan Al-Qurannya. Ya, itu. Jadi baca Al-Quran itu nggak susah kok. Kalau kita sungguh-sungguh baca, dan tentunya memang harus berkali-kali baca Al-Quran ini, ya. Diulangi lupa. Kalau kita tidak mau berjuang sekarang untuk membaca Al-Quran, kita akan menjadi menyesal beberapa saat yang akan datang, ya, nggak sampai hitungan tahun barangkali, ya, karena apalagi kalau umurnya sudah ini nggak mau juga
Jangan merasa bahwa kalau sudah tua nggak bisa hafalan, bisa. Saya masih bisa menambah hafalan bisa. Ya, kenapa? Karena memang sungguh-sungguh. Pokoknya kita tuh sungguh-sungguh. Waladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau mereka sungguh-sungguh berjihad untuk mendapatkan apa yang diinginkan datang dari Allah itu, Allah pasti akan membukakannya. Pengen bisa belajar sungguh-sungguh ya. Pertama kali kita mulai mengerti sedikit-sedikit. Jadi Al-Quran karena bahasa Arab ya harus mengerti bahasa Arab. Ya. Itu pokok membaca terus lama-lama akan mengerti. Ya. Karena ada kadang-kadang ada bengkel sepeda motor atau apa itu, kadang dia pandai bukan karena ilmu teori yang diperoleh dari sekolah, tapi dari praktek banyaknya mengerjakan. Misalnya ada orang yang memperbaiki sepeda motor ini, rusaknya ini, akhirnya dia pengalaman. Ya, karena pengalaman itu dia dibandingkan dengan insinyurnya barangkali untuk mengatasi masalah itu malah lebih pintar dari orang yang pengalaman langsung menangani ini. Secara teori tidak bisa, secara pengalaman ternyata bisa. Demikian juga belajar Al-Quran. Kalau kita sungguh-sungguh baca terus, ya, kalau sak mampunya nanti Allah Ta'ala akan menjadikan kita paham. Ingat kuncinya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 282 di ujungnya itu, ayat panjang sekali ayatnya itu, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tetaplah kamu bertakwa kepada Allah, nanti Allah yang akan memberi ilmu. Ya. Inna sanulki alaika qaulan sakila, akan aku masukkan dalam hatimu qaulan sakila, kata-kata yang mantap, yaitu Al-Quran. Ini ya, ini disebutkan dari surat Al-Muzammil ini. Baik, kita lanjutkan. Moga hadis berikutnya, yang kedua Pak. Yang kedua, dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang lebih berhak menjadi imam bagi suatu kaum ialah yang terpandai dalam membaca kitabullah. Kalau dalam membaca ini mereka sama, maka yang terpandai dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau dalam hal ini mereka sama pula, maka yang terdahulu hijrah. Dan kalau dalam hijrah mereka masih sama, maka yang tertua usianya. Dan janganlah seseorang itu menjadi imam bagi orang lain di lingkungan kekuasaannya. Dan jangan pula ia duduk di hamparan rumah orang lain kecuali dengan izinnya. Menurut satu riwayat, lafadznya berbunyi sebagai berikut. Janganlah seseorang menjadi imam bagi orang lain di lingkungan keluarganya atau kekuasaannya. Nah, kalau menjadi imam tapi sudah saya jelaskan ini. Jadi kalau kita misalnya ya saya ke masjidnya Pak Tomo gitu misalnya ya. Kemudian tiba-tiba saya akan merasa aku ustadz ya langsung jadi imam, tidak boleh. Ya. Itu adabnya tidak boleh seperti itu. Harus minta izin atau diperintahkan oleh orang yang berkuasa di situ. Ini misalnya, demikian juga kalau kita bertamu, kita tidak boleh duduk di tempat duduknya biasanya tuan rumah ini. Ya. Karena misalnya tuan rumah mempunyai tempat duduk yang khusus itu di ruang tamu itu. Maka kalau kita bertamu tidak boleh tiba-tiba masuk menduduki duduknya tuan rumah. Itulah adab-adab di dalam Islam diatur seperti itu. Jadi imam itulah kan niatnya baik sudah. Tadi imam sholat itu harus izin kepada orang yang berkuasa. Jadi misalnya takmirnya situ meskipun suaranya tidak begitu bagus, tapi kalau dia sudah dianggap jadi imam rawatib ya biar kita merasa sudah hafalannya banyak, bacaannya bagus, tidak boleh jadi imam. Inilah adab-adab di dalam Islam. Juga kalau kita masuk nggak boleh duduk di tempat duduknya tuan rumah, ya yang biasa duduk di situ. Ini biasanya kadang-kadang orang tuan rumah itu mempunyai duduk tempat duduk tersendiri di ruang tamunya ini. Jadi kalau kita masuk bertamu, ya baru kalau dipersilakan duduk tempat yang mana kita duduk. Ini adab-adabnya diberikan seperti itu. Hadis ini juga diriwayatkan, monggo Pak. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, tetapi di dalamnya terdapat kata-kata, janganlah seseorang itu menjadi imam orang lain di dalam lingkungan kekuasaannya kecuali dengan izinnya. Dan jangan pula duduk di hamparan rumah orang lain kecuali dengan izinnya. Maksudnya ialah bahwa orang yang menguasai suatu lingkungan, kepala keluarga atau pemimpin suatu majelis
ialah sebenarnya yang lebih berhak menjadi imam di lingkungan atau di tempat itu selama belum diberikannya kepada orang lain. Nah, jadi kalau saya monggo silakan Bapak jadi imam. Maka dari itu kemarin pada saat saya pergi ke tempat ke Kediri, ke tempatnya Bu Surinto, Pak Surinto ini, di sana kan saya tamu, ya saya khawatir orang-orang itu disuruh kami semua itu para ustadz ini ada 4 orang ini disuruh jadi imam, ya. Ya saya ingatkan aja kalau itu jadi imam kami musafir, maka sholatnya kami 2 rakaat. Nanti Bapak silakan nanti melanjutkan lagi 2 rakaat berikutnya. Tetapi ya kalau imamnya adalah orang mukim di sini, sholatnya 4 rakaat, kami mengikuti sholatnya orang mukim, ya. Maka akhirnya diimami oleh orang mukim itu, sehingga tidak kita orang musafir dijadikan imam. Ini yang lebih bagus supaya orang itu kadang-kadang karena sungkanya dianggap orang-orang itu kelompok ustadz sudah disuruh jadi imam. Dan nanti kalau jadi imam, kalau menjadikan fitnah kan ini, musafir sholatnya 2 rakaat, setelah 2 rakaat salam, kemudian makmumnya disuruh melanjutkan kan, makmumnya melanjutkan tambah lagi 2 rakaat setelah kita selesai. Lah, hal seperti itu biasanya nggak umum, nggak banyak dikenal orang, karena nggak banyak dikenal, biasanya menimbulkan fitnah. Itu aliran apa? Wong sholat imam kok cuma 2 rakaat, sedangkan makmumnya sholat 4 rakaat. Karena berhadapan dengan orang awam itu kita harus cukup bijaksana. Gitu. Monggo Pak teruskan. Dan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, tiada dihalalkan bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir untuk menjadi imam bagi suatu kaum kecuali dengan izin mereka. Juga tidak dibolehkan menghususkan doa bagi diri sendiri dengan mengenyampingkan lainnya. Maksudnya lain-lainnya. Jika seorang melakukan itu berarti ia telah mengkhianati mereka. Ya, jadi kalau kita pakai doa dan kita mengerti, ya Allah berilah aku ampun, ya misalnya. Padahal kita berdoa untuk semuanya. Maka kita tidak boleh seperti itu. Ya Allah ampuni kami. Jangan Allah ampuni saya. Ya. Rabbi ji'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, itu kan aku. Ya. Kalau itu dijadikan doa untuk umum jamaah, ya diganti ya domirnya. Hanya saja karena itu diambil dari Al-Quran, tidak ada yang berani mengganti domir. Ya, tetap saja doa Al-Quran itu meskipun artinya berilah aku, jadikanlah aku, tetap ya itu bisa berarti artinya untuk semuanya. Jadi seorang berdoa tidak boleh hanya untuk dirinya sendiri. Ya Allah karena kebaikan, petunjuk hidayah kepadaku. Sedangkan kita berdoa di hadapan orang banyak, ya. Khususnya yang jadi khotib-khotib ini, kalau kita doa, saat kita mengakhiri khotib ini, doalah untuk umum. Jadi untuk jamaah dan untuk diri kita. Ya, kecuali barangkali kalau kita mengambil doa itu dari Al-Quran, karena kita tidak berani mengubah-ubah khot-khot yang ada di dalam Quran. Ya, kita ganti dhamirnya. Jadi tetap itu saja. Jadi tidak boleh kita berdoa kalau kita berdoa hanya untuk dirinya sendiri. Kalau kita doa seperti itu namanya kita khianat. Ya sudah diangkat kok yang berdoa kan untuk dirinya sendiri. Ya berilah kami bangsa Indonesia, itu boleh. Ya semuanya dari kita dan seluruh bangsa Indonesia. Ya berilah kami sebagai presiden ini. Ya kemudian berdoa di dalam umum itu tidak diperbolehkan, namanya khianat. Ya. Yang ke-12 adalah orang-orang yang sah jadi imam. Pak. Orang-orang yang sah menjadi imam. Anak yang sudah mumayyiz dan orang buta sah menjadi imam. Begitu juga orang yang berdiri bagi orang yang duduk. Sebaliknya orang yang duduk sah menjadi imam bagi orang yang berdiri. Juga sah orang yang bersolat fardu bagi yang bersolat sunnah. Dan orang yang bersolat sunnah bagi yang bersolat fardu. Orang yang berwudu bagi orang yang bertayamum. Dan orang yang bertayamum bagi orang yang berwudu. Orang yang musafir bagi yang mukim.
dan yang mukim bagi yang musafir, serta yang lebih rendah kedudukannya bagi yang lebih tinggi. Amr bin Salamah pernah menjadi imam bagi kaumnya, sedangkan ia masih berumur 6 atau 7 tahun. Rasulullah SAW pernah mewakilkan kepada Ibnu Ummi Maktum agar mengimami orang-orang Madinah sampai 2 kali. Sedang ia adalah seorang yang buta. Rasulullah SAW juga pernah sholat di belakang Abu Bakar di waktu sakit yang membawa ajalnya dengan duduk. Beliau juga pernah sholat sambil duduk di waktu sakit, sedangkan di belakangnya berdiri orang-orang banyak sebagai makmum. Kemudian beliau memberi isyarat agar orang-orang itu duduk saja semuanya. Selesai sholat beliau berkata, maksudnya bersabda, diadakan imam ini ialah dengan maksud untuk diikuti. Maka kalau ia ruku, rukuklah kamu. Kalau ia mengangkat kepala, angkatlah pula kepalamu. Dan kalau ia bersolat duduk, maka sholatlah pula dengan duduk di belakangnya. Ya. Jadi di sini pokoknya sholat itu begitulah aturannya. Jadi nanti kalau menjelang Ramadan umpamanya, ini Ramadan penting sekali karena sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Kita umpamanya kita masuk masjid, di situ sudah sholat tarawih, sedangkan kita belum sholat isya misalnya, maka kita saja gabung berjamaah dengan sholat tarawih. Kita sholat isya, niatnya sholat isya, mereka sholat tarawih 2 rakaat misalnya. 2 rakaat, salam. Maka kita tunggu sampai 2 rakaat, begitu dia salam, kita lanjutkan lagi sholat 2 rakaat lagi, karena kita sholat isya, belum sholat isya. Jadi bagi orang yang sholat sunnah, ya, itu boleh ya menjadi imam untuk orang sholat wajib, dan sebaliknya. Sholat wajib boleh menjadi imam yang sholat sunnah. Orang musafir boleh ngimami orang yang mukim, yang tidak musafir. Orang yang mukim boleh jadi imamnya orang musafir. Sama saja. Hanya saja kalau orang yang musafir jadi imam, sholatnya ya 2 rakaat. Kalau yang mukim sholatnya 4 rakaat, ya harus kita mengikuti 4 rakaat. Meskipun kita sholat masbuk. Jadi umpama kita datang di suatu masjid. Ya, di situ sholatnya sholat asar umpamanya, atau sholat duhur 4 rakaat. Kita datang di situ sudah tasahud akhir, status awal, ya. Jadi sudah selesai 2 rakaat, kemudian kita ikut gabung, ya, karena kita musafir, sholatnya mestinya kan 2 rakaat. Hanya oleh karena kita itu pada saat itu jadi makmum, ikuti berapa rakaat imamnya. Ya, tatkala imam sudah 4 rakaat itu salam, ya, kita baru dapat 2 rakaat, kita lanjutkan 2 rakaat lagi, kita salam. Jadi kita tidak sholat 2 rakaat, ya, mengambil yang terakhir dari gerakan imam itu. Kalau kita cuma sholat 2 rakaat, tidak sah sholatnya. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau Ramadan itu juga begitu. Masuk kalau imamnya sudah tarawih, kita tetap aja sholat isya dengan bermakmum dengan orang yang sholat tarawih, tidak masalah, dan kita tetap mendapat pahala sholat berjamaah. Orang tayamum boleh menjadi imam bagi orang yang wudu, ya, wudu dengan air, ya, boleh, ya, karena dua-duanya adalah bersuci, dan sebaliknya. Bahkan anak kecil yang mumayyiz, yang sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, ya, itu ya boleh jadi imam, ya. Jadi seperti Amir sahabat tadi, ya, Amir bin Salamah, dia masih berumur 6 atau 7 tahun, mengimami orang-orang banyak karena dia lebih alim, bacaannya Al-Qur'annya lebih banyak mengerti, dia boleh jadi imam. Orang buta boleh jadi imam, yang makmumnya orang-orang melek, orang yang melihat boleh, ya. Ini jadi tidak ada halangan seperti itu, budak atau orang yang kedudukannya rendah. Misalnya sekedar marbotnya masjid, ya, jadi imam sholat Jumat tidak apa-apa, boleh. Kalau memang memenuhi kriteria sholat ini, ya, bacaannya lebih baik, ya, kemudian pemahamannya juga baik. Jadi di dalam Islam kedudukannya semuanya sama, boleh jadi imam. Kita lanjutkan. Ini ada Mu'ad pernah sembahyang, monggo Mbak.
Mu'ad pernah bersolat bersama Nabi SAW, yakni sholat Isya. Kemudian kembali kepada kaumnya dan bersolat lagi mengimami mereka, yakni sholat Isya juga. Jadi sholatnya sendiri itu adalah sunnah. Sedang kaumnya sholat fardu. Mijan bin Adra berkata, saya datang kepada Nabi SAW yang sedang berada di masjid. Waktu sholat tiba, beliau bersolat dan saya tidak. Maka beliau bertanya, tidak sholatkah kamu? Jawab saya, ya Rasulullah, saya telah bersolat di rumah tadi. Lalu saya datang kemari. Beliau pun bersabda lagi, jika engkau ke sini, bersolatlah dengan mereka. Dan niatkanlah sebagai sholat sunnah. Nah, ini yang perlu diperhatikan begini, Pak. Jadi kalau kita sholat di masjid, ya, kita sholat masjid, tiba-tiba kita pulang ke rumah, istri kita minta sholat jamaah dengan anak putri kita yang ada di rumah. Maka kita tetap jadi imam. Jadi imam, kita niatkan sholat sunnah jadi 2 rakaat. Ya, istri kita, anak kita melanjutkan lagi 2 rakaat karena dia kan niatkan sholat isya. Ya, ini kita jadi dapat pahala sholat sunnah, istri kita dapat pahala sholat jamaah, yaitu jamaah isya, sholatnya 4 rakaat, bukan 2 rakaat, ya, gitu. Nah, ini yang dimaksud oleh hadis ini. Terus, Pak. Pernah pula Rasulullah SAW melihat seseorang bersolat sendirian. Maka tanyanya, tidak adakah seseorang yang suka bersedekah kepada orang ini? Lalu bersolat bersamanya. Amr bin As pernah bersolat sebagai imam dengan bertayamum. Dan hal itu disetujui oleh Nabi SAW. Dan waktu kota Mekah dibebaskan, Rasulullah SAW bersolat dua rakaat selain sholat maghrib dan bersabda, wahai penduduk Mekah, berdirilah, bersolatlah 2 rakaat lagi, sebab kami ini sedang dalam perjalanan. Perlu inilah Rasulullah mencontohi aku musafir, sholatnya 2 rakaat, sedangkan kamu mukim, sholatnya 4 rakaat. Maka tatkala Nabi kita sudah salam, Nabi menjelaskan, kamu tambah lagi 2 rakaat, soalnya aku musafir, gitu ya. Ini penjelasan Nabi seperti ini. Oleh karena itu, di awal sudah dijelaskan bahwa orang musafir boleh jadi imam orang yang mukim. Terus, Pak, perlu diketahui bahwa seseorang yang musafir apabila bersolat di belakang seorang mukim, hendaklah menyempurnakan 4 rakaat. Sekalipun yang didapatkan dari imam itu kurang dari 1 rakaat. Jadi maksudnya meskipun masbuk, ya sebelah tadi seperti saya jelaskan tadi. Terus, Pak. Dari Ibnu Abbas, bahwa ia ditanya, mengapa seorang musafir boleh bersolat 2 rakaat kalau sendirian, tetapi harus 4 rakaat kalau bermakmum kepada orang mukim? Maka jawabnya, itulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi artinya nggak usah dijawab dengan akal. Soalnya gini. Nah, itu Nabi nyontohkan gitu, ya sudah kita ikut aja. Agama itu ittiba, ya, bukan ibtidak, ya, bukan menciptakan tapi mengikuti. Apa kok sholat rakaat untuk kalau kita jadi imam musafir, kemudian makmumnya kok tetap 4 rakaat yang mukim itulah sunnah, ya. Sudah, ya, jelaskan itu, tidak usah kita memikirkan sendiri hikmahnya ini, padahal itu tidak ada landasan sumber hukumnya, tidak ada. Monggo, Pak, terus. Dalam suatu keterangan lagi diceritakan bahwa Musa bin Salamah bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa kalau bersolat dengan Anda kami harus mencukupkan 4 rakaat, sedangkan kalau sudah kembali sendirian maka hanya 2 rakaat? Maka ujar Ibnu Abbas, demikianlah sunnah Abul Qasim, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kan gampang jawabnya. Jadi kalau ada sesuatu jangan dijawab sendiri dengan akal. Ya, ini sunnahnya begitu. Kenapa wudhu kita diusap mukanya? Padahal yang kentut misalnya pantatnya atau
duburnya kentut, kenapa kok dibasuh wajahnya? Itulah ajaran agama. Kita tidak bisa memikir-mikirkan lagi atau membuat analogi-analogi. Ya sudah, kalau diajarkan oleh agama ya kita praktekkan aja. Ya, orang-orang yang sah tidak sah jadi imam, monggo Pak. Orang yang tidak sah menjadi imam, orang yang berudzur tidak sah menjadi imam bagi makmum yang sehat atau makmum yang udzurnya berlainan dengan imam. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Tetapi pendapat golongan Maliki, hal itu boleh saja, hanya hukumnya makruh. Itu ada footnote-nya Pak, angka 2 dan angka 3 itu Pak. Ya Ustaz. Maksudnya berudzur yang pertama itu adalah seperti orang yang selalu kencing atau keluar angin dari dubur, maksudnya kentut. Kemudian yang kedua, yang ke nomor 3, misalnya orang yang selalu kencing menjadi imam bagi orang yang selalu lepas angin. Ya, jadi orang yang punya udzur itu tidak boleh jadikan imam, ya enggak. Jadi tengah-tengah sholat mohon maaf kentut gitu, ya kan kacau nanti seluruh jamaahnya, ya. Atau yang mempunyai udzur yang tidak sama itu saling jadi imam tidak, ya. Ya, tetapi kalau orang seperti itu gimana? Sudah kita sholat aja, nggak usah jadi imam, sholat sendiri saja, ya. Tidak jadi imam karena tidak sah dia jadi imam. Yang lain tidak punya udzur, yang tidak punya udzur itulah yang dijadikan imam, dan ini tidak sulit dikerjakan. Ini adalah pendapat jumhur, tetapi pendapat golongan Maliki hal ini boleh saja, hanya hukumnya makruh. Jadi bagaimana kalau mereka itu ngimami tengah-tengah imam dia kentut itulah ya, maka jumhur mengatakan nggak sah, cari aja yang lain. Kalau menurut sebagian ulama ini ya Imam Malik misalnya, karena yang pintar cuma dia, maka itu bentuk hukumnya makruh saja ya, karena sesungguhnya Allah itu maha tahu segala-galanya. Ini masing-masing punya alasan. Tapi yang paling kuat adalah pendapat tentunya jumhur, karena orang batal jadi imam orang yang suci ya. Ini tidak sah. Yang masih ada yang ke-14 monggo Pak. Sunnah seorang wanita menjadi imam bagi sesama wanita. Ya. Aisyah radhiyallahu anha sering bertindak sebagai imam bagi kaum wanita dan berdiri bersama mereka dalam barisan. Demikian pula halnya Ummu Salamah, bahkan Rasulullah SAW mengangkat seorang muadzin untuk Ummu Warokoh yang diperintahkan supaya ia menjadi imam bagi keluarganya dalam sholat fardu. Ya, hanya bedanya kalau wanita jadi imam antara wanita itu berdiri di tengah-tengah, tidak menonjol ke depan seperti laki-laki. Ya, itu. Ya, seperti itu aja bedanya, semuanya sama. Jadi kalau toh itu dia nanti ada muadzin wanita, maka muadzin yang menyuruhkan hanya untuk lingkungan keluarga saja, tidak sampai suaranya keluar, ya pakai mic misalnya atau speaker, tidak usah seperti itu. Baik, saya kira sampai di sini dulu sementara. Mudah-mudahan yang kita kaji ini ada manfaatnya untuk kita. Monggo silakan kalau ada mau bertanya, saya sampaikan pada Pak Aswar. Monggo Pak Aswar.